Perkenalkan, nama saya Kadis Singkir Sari Dewi dengan NIM 12019940077 dengan dari kelas TI 43 gabungan 05, di mana pada kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus, di mana studi kasus ini yaitu Mary itu sudah didiagnosa kanker stadium akhir. Nah, pada kasus ini itu kita diminta untuk menyelesaikannya menggunakan metode PICM. Terus di sini juga kita diharuskan untuk memilih kemungkinan terbaik untuk dosis yang akan diberikan kepada si Mary. Nah, di sini terdapat data pada terapi Mary. Itu ada BIM 1 dan BIM 2, di mana nanti akan dimisalkan BIM 1 itu adalah X1, BIM 2 itu adalah X2. Nah, lalu kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi fungsi tujuannya itu untuk meminimasi fungsi Z dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 dengan pembatasnya 0,3x1 ditambah 0,1x2 kurang dari sama dengan 2,7, lalu x 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6, lalu 0,6x1 ditambah 0,4x2 lebih besar sama dengan 6, dengan fungsi non negatif x1 lebih besar daripada 0 dan x2 lebih besar daripada 0. Sehingga kita mendapatkan bentuk standar, yaitu meminimasi z-nya. Nah, kenapa kita mendapatkan ini X4? Karena di sebelumnya tadi kita ketahui bahwa koefisiennya dari X4 adalah min 1 karena pembatas tadi itu lebih besar sama dengan 0, sehingga untuk menjadikan bentuk fungsi pembatas sama dengan itu harus dikurangkan. Nah, jadilah 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah x3 sama dengan 7, lalu x3x1 ditambah 3x2 sama dengan 6, 0,6x1 ditambah 0,4x2 dikurang min x4 sama dengan 4, lalu fungsi non negatifnya x1, x2, x3, x4 lebih besar daripada sama dengan 0, sehingga fungsi tujuannya adalah meminimasi Z 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0,x3 ditambah 0x4. Lalu karena pembatas karena pembatas 2 dan 3 itu belum ditemukan variabel basisnya, maka kita menambahkan X5 dan X6, sehingga fungsi tujuannya juga berubah menjadi meminimasikan fungsi X Z dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0,3 0x3 dan ditambah 0x4 ditambah mx5 ditambah mx6. Lalu setelah itu kami mendapat tabel literasinya. Jadi untuk C-nya ini itu diisi dengan koefisien fungsi tujuan, lalu 0 ini itu merupakan koefisien variabel basis fungsi tujuan, sedangkan ini adalah variabel basis X3, X5, X6. Lalu untuk X1 sampai X6 ini merupakan nama dari variabelnya. Nah, untuk isinya itu sampai konstantanya itu kita dapatkan dari di bentuk kartonik tadi. Nah, untuk mencari C-row ini itu bisa dengan cara
Dengan cara misalnya untuk X1, itu kenapa bisa mendapatkan ini, itu dengan cara 0,4 ini, 0,4 ini, itu dikurang dengan si CB-nya 0, mm, mm, lalu dikalikan dengan si ini yang X1 ya, jadi dikalikan dengan kita mendapatkanlah hasilnya ini, begitu seterusnya. Sehingga kita mendapatkan ini semua. Nah, setelah mendapatkan itu, kita mencari nilai dari Z-nya ini, kalau bisa mendapatkan 12M, itu dikarenakan variabel non-basisnya kita nolkan, jadi yang tersisa hanyalah 6M, dan 6M, sehingga menjadi 12M. Ya. Lalu setelah mendapat ini, kita lihat bahwa dalam tabel ini, karena kita memiliki fungsi tujuan meminimasi, jadi koefisien dari hasil dari zero ini tidak boleh memiliki negatif, gitu. Sehingga kita tentukanlah atau carilah yang paling non-negatif. Ternyata yang paling negatif adalah yang ini. Nah, setelah menentukan itu berarti ini X1 ya punyanya. Setelah itu kita bandingkan rasionya. Setelah membandingkan rasionya, mencari rasio terkecil. Ternyata rasio terkecil adalah 10. Kenapa kita membandingkan rasio? Kenapa tidak konstanta? Karena konstanta terkecil itu 6. Ini juga 6. Ketika nilai konstanta sama, maka kita harus mencari nilai rasio. Setelah didapatkanlah nilai rasio minimum yang 10. Sehingga ini merupakan baris kunci. Yes. Nggak bisa. Ya, sama dengan baris kunci. Nah, setelah mendapatkan baris kunci ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengsatukan 0,6, lalu selain 0,6 harus 0, jadi 0,3 dan 0,5 harus 0. Dengan cara apa? Dengan cara OBE. Nah, setelah kita meng-OBE, itu setelah kita nah, jadi setelah kita meng-OBE, nah, akan ketemu dengan tabel ini. Nah, setelah kita dapatkan tabel ini, kembali lagi kita mencari basic C-nya, dihitung basic C-nya sehingga mendapatkan ini, lalu mendapatkan Z-nya sebanyak 4 plus M, lalu kita lihat lagi, ternyata di sini masih ada memiliki nilai negatif. Nah, yang mana lebih negatif? Ternyata yang lebih negatif adalah yang ini 0,6 atau X4. Nah, lalu lagi-lagi kita bandingkan rasio terkecilnya. Ternyata rasio kecilnya 1,2. Sehingga ini merupakan baris kunci. Setelah kita mengetahui baris kunci, maka 0,3 itu harus diubah menjadi 1. Selain itu, ini harus menjadi 0, ini harus menjadi 0.
Sehingga didapatkanlah hasil tabel literasi kedua adalah seperti ini. Nah, untuk CRO-nya ini juga dicari sama seperti tadi, setelah di OBE didapatkanlah semua dengan nilai Z-nya yaitu 4,8. Nah, untuk kesimpulan ini, jadi kita lihat dari si basicnya X1, ternyata dia memiliki nilai optimal di konstanta 12. Nah, sedangkan untuk X2, karena di sini tidak ada X2, hanya ada X3 dan X4, maka kita simpulkan bahwa X2 itu memiliki nilai maksimal dengan konstanta 0. Baik, mungkin sekian kurang lebihnya. Semoga bisa bermanfaat.